Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut Pak siapa? Ini mulai ketika dari waduh ya. Kau boleh tinggal wujud nasi. Oh, salah barang. Libur. Insyaallah. Kalau enggak, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami dengan kasih sayangnya Allah masih diberikan umur panjang gitu. Kita bertemu dengan tahun baru Hijriah. Tanggal berapa Muharram nih Pak? 15. Belum lewat ya? 17. 17 masuk 17. Semoga dengan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya, umur yang Allah panjangkan ini betul-betul bisa kita gunakan untuk menambah amal soleh dan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di antara hal yang perlu kita minta kepada Allah nih, karena memang kita ini terkait dengan jatah umur itu, bagian kita itu kayaknya kok gak patek panjang gitu dibandingkan dengan tempat-tempat terdahulu Pak. Banyak sing umuri 900 tahun gitu, 700 tahun, 500 tahun, sulit banget gitu, panjang sekali. Kita ini kayaknya mau 100 itu rotok ngoyo kalau toko 100 ya ngompol gitu ya. Maknanya memang kita ini dari sisi jatah umur kita berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Jatah yang awal ini untuk sedikit, lebih sedikit ya. Makanya di antara hal yang perlu kita minta kepada Allah itu adalah umur yang berkah. Umur kita yang tidak begitu panjang ya, mungkin tidak sampai ratusan tahun itu, harapannya bisa menghantarkan kita kepada keselamatan dan kemuliaan di kehidupan kita akhirat yang itu enggak hanya ratusan tahun, bukan ewonan tahun, bahkan jutaan, atau bahkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Enten wiwitane tapi gak ono akhirnya gitu ya. Modal kita sebentar, tetapi kalau kita kemudian bisa selamat dan mulia, berarti kita orang yang sangat beruntung. Daripada umurnya 1000 tahun, ternyata gak iso bawa bekal apa-apa gitu ya. Alhamdulillah. Maka sebenarnya ini adalah karunia dari Allah, dan kemudian agama kita itu ternyata memang memberikan banyak keuntungan kepada kita nih. Karena di antara kekhususan yang Allah berikan kepada kita itu, di sana banyak amalan-amalan yang pahalanya itu dilipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Jadi walaupun kesempatan sidik, bahwa itu berpeluang untuk memiliki pahala yang banyak. Nah, di antara yang disampaikan ulama terkait dengan umur yang berkah itu, Bapak Ibu, adalah orang yang umurnya berkah itu adalah orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Gitu, tidak ada masjid ya. Enteng apa Bapak? Enteng, orang gowo-gowo punya pasar di gowo tutulan di enteng. Wong ini gawe kabeh Pak, ada sing dodol. Nah, kita dimudahkan. Maca Quran apa enteng ya kira-kira nih Pak? Enteng. Oh, enteng itu Pak. Maca ini tidak lembar gitu ya. Ya, membaca Al-Quran. Kita menyempatkan di waktu-waktu kita Bapak Ibu. Orang rasa kita itu ngoyo orang gelak amalan sing rekoso-rekoso bet. Amalan yang harian yang ringan itu jangan dikira kemudian tidak menghasilkan pahala yang besar. Baca Al-Quran, sempatkan 10 menit, 15 menit ditelateni. Kira-kira mau dilampain dari Pak? Insyaallah. Orang sang bisa orang itu berapa?
Oke, masya Allah. Gula mulai Bapak Ibu bukan pamer ya, maksudnya kita itu berbagi. Saya secara khusus itu memulai untuk membuat majelis belajar membaca Al-Quran dan khusus untuk warga saya. Lumayan begitu loh. Lumayan kalau kampung itu lumayan. RT telu RW 5 Jantan, RW kelima di Mayang Jantan. Itu saya itu terinspirasi dengan dua teng daerah Gentan itu ada namanya pesantren orang tua Ustaz Iqbal Tantowi dan salah satunya teman kami dulu ketika kuliah Ustaz Syakir yang mengelola. Ya, jadi di situ diberikan materi tentang baca Quran, tentang persolatan, terutama memang persiapan menuju kematian untuk serem pesantren orang tua dan pesertanya banyak. Jadi dikelola dengan manajemen yang bagus, dibuatkan tempat belajar yang nyaman, ruangnya, pena, ber-AC dan seterusnya. Ada juga kemarin namanya yang mencoba membuat ini Anur ini masih masuk payung juga ya, daerah perumahan apa ya, coba walaupun pesertanya belum gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi kadang hari ini itu ketika kita mau menyebarkan kebaikan atau menghidupkan siar-siar kebaikan, kita memang tidak boleh monoton. Kita harus menggunakan berbagai macam cara. Nah, cara mancing itu umpan itu normal. Soalnya yang bisa nyimak itu kita orang bodoh gitu. Nanti golek itu normal gitu ya. Nah, kita nggak tahu ikan itu akan tertarik dengan umpan kita yang mana. Nah, kira-kira dakwah kita itu begitu. Jadi kita macam-macam digawe gitu. Karena orang itu mungkin dia akan tertarik untuk mengikuti syiar kebaikan tadi dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin panjenengan senang mengajar, tapi tidak semua orang itu senang dengan pengajian. Maka di sana ada dakwah komunitas. Wah ya kan, mungkin dengan desa ini cukup ramai itu misalnya lari, ya kan, olahraga lari. Di sana ada yang mendesain gitu ya, didekati dan lain sebagainya, diajak ngaji ya kan. Ada juga yang kemarin kami bergabung dengan teman-teman dari Madiun. Ini itu yang pendekatannya dakwah sosialnya, atau dakwah komunitasnya dengan naik gunung gitu ya. Membuat event naik gunung menarik, banyak yang tertarik. Kemudian ada komunikasi yang kemudian berkelanjutan, diajak kepada tadi nilai-nilai kebaikan. Nah, di kampung kami ini, kalau karena terinspirasi tadi banyak pesantren mau pesantren mau ya. Kemudian di kompleks saya itu ada satu rumah. Ini apik Pak, apik di rumah pulau ya. 2 lantai, gede, jerunya apik ya. Orang tinggali karena dia punya beberapa rumah. Tak tinggali, Pak ini panjenengan kapan tinggali? Bingung aku ini. Jadi sih gue bingung pernah gitu. Kemudian tak tembung Pak. Boleh nggak daripada nganggur saat rumah tinggali, saya buat majelis Quran khusus untuk warga kita. Oke, deal, gitu. Boleh. Setelah boleh, saya datang ke Pak RT. Datang Pak RT soal kemudian menyampaikan beberapa hal. Di antara hal yang saya tanya Pak RT, kalau warganya awak itu sing kurung sama Quran, kan mboten. Zaman Pak RT, kok warga tau Mas, aku lho niki kita sakit gini. Dia cerita dulu zaman kula beliau udah pensiunan gitu. Terakhir itu tugasnya di ini Pak, Alilan Ngalor ini rumah sakit apa jadi ngarep gak listrik Rien Pak saya malu di apa lah ini terakhir sih. Tapi beliau cerita sempat di Yasin dan ketika di Yasin itu ya pernah belajar Quran yang diurung iso. Kemudian dia wis gitu jadi kan nanti masih untuk menjadi peserta. Langkah kami Bapak Ibu ya. Nah kemudian berarti memang lingkungan saya mungkin berbeda dengan
mriki Pak. Mriki wargane iso maca Quran kabeh. Ora kok iso sregep maca Quran. Amin. Bar maghrib niku cara wong liwat niku sing krungu ke jero omah itu adalah bacaan Al-Qur'an. Amin. Sing maca sapa jenengan? Dadi saiki jenengan iki ngene warane ngaji maca. Lah kok ngaji ya, Pak? Saya kemudian ada teman di situ yang sudah lama tinggal di situ dan yo maksudnya beliau cukup baik agamanya. Saya datangi, saya diskusi kira-kira siapa yang sih bisa tidak belajar ngaji gitu ya. Tidak tahu lah. Ya kok gigi gitu. Yang putri juga istrinya yang saya minta gitu. Gitu ini gini Pak. Yang putra itu saya datangi. Saya mendatangi 4 orang. Ini saya bilang, Pak, kamu kan belajar bareng. Dari 4 itu ada 1 yang tidak siap karena untuk sepuh dan kelihatannya sudah mungkin tidak maksimal. Yang 3 maksudnya, yang putri datanya ada 8. Kenapa kami kemudian mencoba itu Bapak? Karena di lingkungan saya itu ada 2 masjid sebenarnya. Kebetulan di Pulau Nipu kan ya. Jadi mereka ngulon atau ngidul itu masjid saya di pinggir sungai itu. Jadi sebenarnya masjid itu sudah berulang kali menawarkan Bapak Ibu sih dari sampai mau Quran ini kan masjid mau Quran. Jadi Pulau juga begitu yang Salahuddin Pulau itu juga sama. Tetapi realitanya ternyata boten serta merta ketika kemudian itu ditawarkan sing urung iso itu kuat atine, tetep atine melu belajar. Ngoten Pak. Masjid jane wis berkuar-kuar, diumumke, di-share ning grup ya kan, mungkin gawe gitu. Tapi orang itu ternyata tidak serta aku melu. Lalu ngomongnya betul. Maknanya untuk menarik orang-orang itu kepada siar-siar kebaikan, ya kita tidak cukup hanya dengan cara itu. Maka lihat kami tokoni yang tidak asik sopo itu kira-kira belum ditekani sopan diajak. Pertemuan pertama niku Senin. Dek Senin malam Selasa. Dari si kudune wong 5 lalu 13. Niku sing teko wong 5. Tapi ya ora apa-apa ya. Mulai 5 niku ketok kabeh. Masya Allah. Dikira terus-terusan ketok kabeh kan mulang. Tak boleh standar. Karena kebetulan artinya beliau pindah ke tempat anaknya ketika datang. Maksudnya apa Bapak? Kita monggo di usia kita, jatah usia kita yang tidak lama tadi ini. Sebenarnya tidak lama, sedangkan akhirat itu teramat sangat lama, bahkan tidak terbatas. Pulau panjenengan sami berusaha kesempatan yang tidak lama itu betul-betul menjadikan kita itu duwe sangu sing cukup. Kan lunga niku tambah kados sangune itu kudu tambah kathah gitu Pak. Lek kurang yang Kartosuro ora duit wani Pak, sing penting bensine wis kebak gitu. Itu misalnya ya. Kita mau Kartosuro sangat simpel loh. Dompetnya carry, ora masalah. Yang penting bensin cukup wis teko omah meneh. Terpaksa nih monggo ya nyuruh-nyuruh ora patek adol gitu. Tapi tentu tidak sesepele itu ketika mungkin dengan nama kita yang Malaysia. Dompetnya carry ubar ya. Tidak bisa gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi keberkahan umur itu adalah ketika kita dimudahkan dalam kebaikan. Dan kebaikan itu rasa kaya wong golek sing wangel-angel, apa nek golek sing ekstrim-ekstrim itu kan bisa. Tidak ke masjid, maca Quran dilakoni gitu, sedekah mungkin setiap hari orang kita Rp2.000 misalnya gitu Pak. Kalau isi nama Rp2.000, kalau minimal sedekah itu Rp10.000. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Misalnya gitu. Sedekah Rp2.000 kalau Rp10.000 apa pundi? Gue jawabannya sing ikhlas niku. Nggih monggo lah, ke kondisi kita berbeda-beda. Nggih. Tapi kan nek pikiran kula iki, sedekah 2000 niku nek hari ini
boleh disewa ini malah boleh angel. Masya Allah. Tidak subuh boleh duit sini. Orang mana tuh rupiah ya orang pokok gitu nih. Tapi yang kecil-kecil itu kita lakukan. Ya sholat dahulu, tahajud, baik dengan keluarga kita itu penting sekali Bapak Ibu. Baik dengan istri kita, baik dengan anak-anak kita, menghadirkan keceriaan, menghadirkan kegembiraan kita, nyenengke bojo, nyenengke anak, nyenengke sedulur. Nah, itu penting sekali. Jangan dikira hal yang remeh, apik kali sedulur Bapak Ibu. Nabi itu mengancam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Gak bakal mlebu surga wong sing mutus silaturahmi. Ora main-main, Pak. Resikone ribut karo sedulur ya. Memutus silaturahmi itu resikonya adalah gak bakal mlebu surga. Aku ngomong ngoten kali sedulur Bu, rasa dijawab dilakoni nek. Oke, aku jawab. Kita berusaha. Mungkin ada dari Pak kula niku mboten gadah dulur kandung, kula niki anak tunggal. Lah kenapa kula sinten iki misalnya kan? Enten apa boten sing ora duwe dulur kandung iki? Bener. Dulur wae kabeh. Masya Allah. Kula hanya 2 bersaudara. Kali Mas kula Pacitan. Nah ini duluran bapaknya. Nah, pendatang itu resikonya ora duwe kerabat ya. Benar nggak punya. Kalau kamu punya kerabat pendatang seperti saya, maka kita berbuat baik kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita. Ya paling boten niku nek urung iso menehi ojo jalukan. Kalau kita belum bisa membahagiakan ojo nyusahke. Keberadaan kita itu begitu minimal. Tapi kalau kita bisa memberi, kalau kita kemudian bisa membantu, kita meringankan, berbagi, mungkin kelebihan harta, gitu, maka itu teramat sangat mulia. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi orang yang dimudahkan dalam kebaikan, orang butuh sing mampu apa tadi, karena yang ringan itu sebenarnya banyak, gitu, Bapak Ibu. Yang ringan itu banyak. Zikir itu, masya Allah, sangat apa? Bagi setiap kita terbuka seluas-luasnya. Nopo sih menghalangi kita untuk berzikir? Betul ini terbang. Coba itu malas ya kan? Zikir itu kan ini malas. Kalau dari sakit mau Quran mungkin. Gitu, orang belum bisa baca Al-Quran itu mungkin nih. Tapi kalau dari sakit zikir itu mungkin urung keren Pak. Karena setiap dari kita, walaupun ada mungkin nggak di sini gitu nih, setiap kita itu bisa mengucapkan Subhanallah, bisa mengucapkan Alhamdulillah, bisa mengucapkan Allahu Akbar, bisa mengucapkan La ilaha illallah, bisa mengucapkan Astaghfirullahaladzim, bisa mengucapkan La haula wa la quwata illa billah, bisa mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Mana dilakoni ya oleh Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nomor apa? Timbang nyanyi hampir 3 bulan aku bilang Masya Allah ya kan. Kira-kira kebaikan. Dan sebenarnya hari-hari kita itu mau konserve dari pagi sampai kita mau tidur itu sebenarnya kita berkesempatan mengisinya dengan banyak sekali kebaikan. Makanya ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini wah kaitan ada kata Nabi. Yaitu dengan paringi satu amalan yang dengan satu amalan itu mencakup seluruh syariat Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghentikan la yazal lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai numpak sepeda sampai nunggu betul kan grup goes ini. Oke, masya Allah. Grup goes ini kan, kayak kalau ini kan tenar Pak. Mau sepeda ngebuk, betul sih. Sepeda ngebuk.
kok bulat sih including itu ada juga. Wah, itu beda ya, jauh nih. Kemarin saya dari Selasa, ini Rabu ini berarti pas ini kami membersamai pemudi jadi di masjid kami ini ikhtiar dari Bapak. Jadi biasa nih masjid-masjid itu bocah cilik-cilik itu sergap ngaji terus. Nah bocah tua, tutup bocah ya. Nah umumnya itu di masjid itu bocah cilik mungkin TK atau SD kecil-kecil itu sergap gitu. Tapi mungkin rada gede, mungkin di kelas 5, kelas 6 atau nanti di SMP itu rada masuk ribet. Orang kan, lah artinya mungkin ya wis orang atas gitu. Atau apalah ya, mungkin sudah tahu dunia luar. Jadi biasanya rumah ini boleh tonggol ini, rumah ini kurang ngecite, barang gede rumah ini tambah do. Terus kan, wis ngerti kono gini loh, wis melayu kono gini. Malah yang ngecite orang nanti karena melayu nanti. Nah, ikhtiar kami itu berjalan berapa? Ya 2 tahunan ada. Itu siasat kita untuk anak usia kelas 4 dan SMP itu kita buat majelis sendiri. Dikumpul nih. Yang lanang ini saya ini ada 5 gitu. Nah, dan 5 SMP yang putri lebih banyak, sekitar 7 atau 8. Itu kita bina, kita buat majelis sendiri. Putra itu setiap malam Jumat, seminggu sekali. Dan orang muncul tadi masih ada majelis. Yang putri itu kita buat malam Ahad, malam Ahad. Nah itu didampingi oleh ustazah yang terakhir. Itu ikhtiar kita. Soalnya TPA jarang-jarang terus buat apa? Karena yang meleset, aku sedih. Padahal mungkin ya menurut saya kita itu memang mengelola TPA dengan hasil yang bagus itu tidak mudah juga. Jadi harus lulus nih mungkin sama peran juga ngambil tenang gitu ya. Kadang-kadang itu kondisi. Dan itu tidak perlu kita celah, tetap kita syukuri gitu ya. Karena realitanya kadang begitu. Nah, kemarin pekan hari Sabtu itu Tokoh Muda kita adakan naik gunung, bukit ini. 5 orang naik bukit Mitis ya, daerah Tamangu ya, Tamangu hari Sabtu. Kemudian dari Selasa kemarin yang putri mau tak barengkan itu, bareng-bareng kalau si cowok ini Mitis. Mau gitu kan, mau itu gampang ngomong kok. Terus bu, perasaan dijawab bu, dengan nesu ya. Karena yang putri beberapa udah naik Mitis, tak kasih opsi yang lain ke Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Niku melok nih Gunung Kidul, Jogja, gitu. Sana putri ada yang ikut pada 9. Karena sih pas mondok dulu ikut materi itu dan mondok pulang ada 2 anak. Sana. Nah itu kita bagian dari kita itu supaya menjalin kedekatan dan kadang-kadang kita memberikan nasihat itu yang masuk itu tidak selalu dengan forum resmi Bapak Ibu. Ya, jadi kan mungkin pengajarnya itu berubah nih. Kadang-kadang di tempat kita itu ada anak-anak remaja perlu pengajar, tapi jadi orang mesti pada ngomong tapi wis sampai kok itu tetap baik. Bukan kita mencela itu bukan. Tetapi momen kita menyampaikan kebaikan itu kadang-kadang yang masuk itu dalam momen-momen yang tidak formal. Ya kan, jalan ngobrol, ya kan. Dia kemudian membuka diri untuk bercerita, kita memberikan masukan, itu masuk Pak. Karena kalau materi pengajar itu yang menyusun itu pembicara. Tapi kalau obrolan itu mungkin antara orang pengajar kita dia membuka diri, kemudian dia menyampaikan apa yang dia butuhkan, baru kita memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah katanya betul, jangan butuh apa pun orang ngerti hari ini. Sing penting kalau nyampe materi ini bisa jadi materi yang saya sampaikan itu orang pas dengan apa yang panjenengan butuhkan. Terus sebagai. Tapi kalau tadi naik gunung ya kan panjang gitu kan, obrolan itu masya Allah. Itu bagian impian kita. Dan itu kita buat desain menyenangkan. Jadi saya minta yang putri itu kabeh bawa banyu minum minimal loro, sing setengah. Karo bawa kopi atau mie instan. Tapi kita sarankan kopi. Soalnya yang kita tidak boleh mangkok ya kan. Mangkok ini kan tidak bisa.
Kita ngalahin, kalau bawa kompor 3 itu, bawa kompor telu, bawa gas ya kan, bawa alat masaknya itu, bawa itu tidak apa-apa. Sampai atas, foto-foto. Karena Gunung Agung itu bagus, dekat tapi pemandangannya bagus. Banyak foto-foto sampai puncak, turun dari puncak masak-masak. Kompor itokne ya kan, gas itoke, alat masak itoke setor, banyu ya kan, setor mie. Kita masakkan. Lah kadang kita perlu momen-momen orang itu bunuh ya. Itu hanya ya kira-kira perlu gitu ya. Bahkan ada satu nasihat ini dari Imam Wahab bin Munafi. Beliau menyampaikan hendaknya seorang yang berakal itu memperhatikan waktu-waktunya. Yang pertama adalah waktu yang dia gunakan untuk bermunajat dengan Tuhannya. Ya pas ibadah ini. Itu waktu yang kita jaga. Yang kedua adalah waktu yang dia gunakan untuk bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya. Umurku saya ini 60 tahun nih. Cara jatahku 70 ini garek 60. Itu misalnya. Jadi lebih baik kita itu memikirkan dan menyiapkan kematian, walaupun toh kematian itu nggak datang-datang, nggak teko-teko. Daripada kita lalai, kita lupa tentang kematian, malah kematiannya teko. Lalu lebih baik kita memikirkan, menyiapkan. Tapi kok gak mati-mati, rapopo gitu ya, masalah gitu. Cepat-cepat ini menangisannya. Ini kok gak mati-mati ya? Daripada kita melupakan kematian, tetapi tiba-tiba kematian itu datang. Kita dan nanti kita mengajarkan janji kematian itu umumnya tidak datang tiba-tiba. Umumnya nih, tapi ya sekian persentase kecilnya memang tiba-tiba kecelakaan. Gitu. Tapi banyak yang tidak tiba-tiba gitu. Sudah Allah kirimkan isyarat-isyaratnya. Rambutnya mulai tapi rombongnya. Geser rambut itu. Untungnya apa bu? Untungnya apa? Awak ya wis rada loro-loro. Itu sebenarnya nuwun sewu itu bagian dari tanda yang Allah kirimkan. Nggih. Nah, dan kematian itu umumnya itu ya kisaran umur kita itu kalau Nabi menyebutkan 60-70 tahun. Ya nuwun sewu jenengan tuh lo tahu kan ini disyukuritan itu bonus dari Allah. Tapi ini nuwun sewu yo ribut ya. Kalau saya ingin nonton gini, jabiro itu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berharap kita ini dipilih oleh Allah untuk menggunakan waktu-waktu kita dalam kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak selalu bentuknya itu ibadah kepada Allah. Ngobrol karo bojone, ngobrol karo anake, mulang anake, itu juga bagian dari kebaikan. Nggih, bahkan itu kebaikan yang luar biasa. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu penting. Jangan dikira itu bukan ibadah. Berkeluarga itu adalah ibadah yang sangat panjang. Apa namanya Pak? Yo kadang enteng, yo kadang ampun gitu kan begitu. Maka di antara yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan iblis itu singgasananya di atas air. Ya kan? Kemudian iblis itu memberikan pembekalan kepada tentara-tentaranya sebelum disebar setan-setan ini di briefing. Setan-setan semua sebelum kalian bertugas, maka aku berikan beberapa petunjuk untuk menyesatkan manusia. Disebar setan-setan. Nanti laporan, mulai laporan. Lapor Tuhan iblis, pulau pun saja ngetan. Pulau pun ngetan. Oh, kawan menulis gak bernilai nih, meremehkan. Tapi ketika iblis itu kemudian ada setan itu yang menyampaikan, wahai Tuhan iblis, saya sudah berhasil memisahkan seorang laki-laki dari istri. Sudah berhasil untuk memecah keluarga. Ya, maka serta-merta
iblis niku mendekat kepada setan. Kemudian dia mengatakan sebaik-baik prestasi adalah apa yang kamu lakukan. Jadi kita menjaga keluarga kita supaya sakinah, supaya harmonis, supaya baik tadi. Itu juga bagian daripada ibadah yang nilainya luar biasa. Karena kalau kita gagal di situ, itu di antara hal prestasi yang paling disukai oleh iblis. Maka penting kita jaga. You know? Ibu-ibu dandan, ibu Juni, terus Bu. Orangnya jawaban dari Indonesia, memang kita yang pertama keberkahan umur, yang kedua itu adalah kalau kita itu dimudahkan oleh Allah untuk menebar kebermanfaatan. Selain kita itu berusaha menggunakan waktu-waktu kita dalam kebaikan, baik dalam bentuk ibadah kepada Allah paling penting tiga tadi, atau juga terkait dengan urusan keluarga kita, memenuhi kebutuhannya, bekerja dengan mata pencarian yang halal, maka hendaknya kita berusaha menjadi orang yang menebarkan kebaikan. Oh, misalnya wajib. Tidak selalu menebarkan kebaikan itu dalam bentuk kita itu ceramah, ya kan, mulang ngaji pun. Kebermanfaatan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, paling penting kan lingkungan, Pak. Jadi nek ceramah dhewe kualitasnya itu bisa memberikan kebermanfaatan sa RT, lakukan itu. Memang kapasitas kita 1 RT, ya tidak apa-apa, itu luar biasa. Jangan sampai hidup ini sedewean, gak peduli gitu ya. Dia kenal wong tuh betul nanti kalau gitu terus gak serawat belas gitu ya. Masya Allah. Jangan sampai ya kita orang-orang para aktivis masjid gitu ya, kita orang-orang ahlul masjid itu keberadaan kita di lingkungan kita berusaha untuk menebarkan kebermanfaatan. Nah, jadi dengan kapasitasnya lebih besar lagi, bisa RW kan, biasanya kita lihat ya, 3 ya, beda-beda ya, beda-beda ya. Kalau di saya 3, ada yang lebih juga ya, ada yang lebih. Tentu gitu ya. Masya Allah itu tentu lebih baik lagi, ya kan? Atau bukan, kalau ini lagi desa gitu, kalau ini ngomongan kalau tak desa di rumah kita. Masya Allah ya, ada ilmu yang kita itu kemudian suara kita ini didengar, ya kan? Digagas itu di rumah kita orang sak kelurahan. Masya Allah, bagus kita gunakan itu untuk kemudian menebarkan kebermanfaatan, hal-hal yang membawa kemaslahatan untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Bahkan ada nih, wah pulau ya kabupaten sak Sukoharjo ini mulai pulau ngomong apa pokoknya kabeh ini lebih keren lagi. Masya Allah. Intinya Allah memberikan karunia apa kepada kita, hendaknya kita ini menjadi orang-orang yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Mungkin tenaga kita gitu di jalur ilmu tonggo oke longgar gitu ya. Mungkin dengan ilmu kita dengan sugih tentu saja dengan hartanya. Dan ini sing paling ditompo sak jagat itu ketoke duit, Pak. Ketoke lho. Nanti jenengan sadar mboten ora patek sadar. Mungkin perlu diperiksa nih malah Pak. Jadi kalau jenengan kok kemudian sugih, duitnya oke, gak mari manfaat, nak bilang. Karena wong itu kemudian ngilmu urung seneng lho, Pak. Wong sing nesu tenan mboten. Orang diajarkan kebaikan nesu tenan mboten. Ada. Tapi wong diwenehi duit nesu tenan mboten. Wes biasa. Mang paling duit iki mboten. Loh, masalah harta itu berbeda-beda. Panjenengan kok diberikan harta yang lebih banyak, kok tidak memberikan kebermanfaatan kepada orang lain? Namun bilang, karena itu cara yang paling ditompol kan. Jenengan sugih kok kedulunya nenek sing keleleran, namun bilang, angin surga Pak. Gitu nih. Kemarin kita ada berita yang cukup ramai Pak. Pas kemarin kan ya pekan-pekan 2-3 pekan ini kan rame niku akhir sana.
kelulusan, bener ya? Nganti statusnya kocok-kocok. Akhir sana, mulai saka TK, SD, SMP, wis akhir sana kabeh. Nah, alam ya. Saya termasuk yang mendapatnya melihat di beberapa status itu di TK Al-Busra kalau nggak salah. TK Al-Busra itu ada seorang wali santrinya yang mengumrohkan 7 guru TK, ustaz. Kulo ya rotok kepo ya. Aku nih, emang dia duwe biru. Nek orang punya biru itu umroh itu sangat mungkin dia tidak mengeluarkan uang, gitu. Karena dia bawa banyak itu bisa lah gitu. Karena ibadah ini berkurang kira-kira begitu. Tidak perlu mengeluarkan uang. Tapi kalau karena kepo tadi ya kan, oh tidak punya biru dia. Tapi dia nopo sih. Ini properti katanya dia terbumbang katanya, nggak ngerti sih. Kayak gitu ya misalnya. Nih aku nek cara paketan 30 juta itu udah bang, telu itu. Oh lancar ya, duit langsung gas. Selikur tadi 2, ya kira-kira 200-an juta. Ya harta beliau kira-kira orang mungkin yang ratusan juta, harta beliau miliaran mungkin triliunan. Maknanya hari ini menurut saya ya, kita banyak melihat para koruptor ya kan, miliaran, tetapi di sana ada hati orang-orang yang bersih. Gitu. Di sana ada orang-orang yang kemudian di saat yang lain tuh pengen golek saokan dia keluar. 200 juta nih, nek nggih kula ini patah ya. Gitu. Itu bakso boleh. Bakso yang hidup tak hadir, orang itu tak gerbang gitu. Bagus lah jadi tubuh ya, bagus itu. Tapi juga kemarin itu ada berita sih rotok nanyelin pak. Itu di Sragen ya. Wong dompetnya jiglok. Ini Alfamart atau apa ya? Nomor ini ya kan ini loh Pak. Jangan mungkin kesannya. Niku ternyata dilihat di CCTV itu sing jupuk pedagang cilok. Seorang wanita sing pun rotok sepuh kali 7. Karena CCTV kemudian dicarilah orang itu. Ketemu dijaluk gitu Pak. Bukan gitu, dompetnya. Awalnya itu ceritanya dompet itu berisi 400-an ribu lah. Uang itu sudah tidak ada. Ketika dijaluk sing punya itu istilah duitnya gak balik buat nopo-nopo, sing penting dompet kali surat-suratnya balik. Sing nganyel nih Pak. Mbak Yora Mbak ya wis rada tua bukan muda. Yang nemu itu ya Mbak Putri dan Mbak Kangin nyambil Mbak sudah dibuat. Ketika dijaluk itu iso-isone dia itu minta tebusan 1 juta. Harus ini kan mental Bapak ya. Wong wis tuwa. Secara itu walalam ya, walalam benar. Kira-kira sing jumbo duit 400 ribu yo kira-kira tapi walalam ya. Ketika itu mau diambil, dia iso-isone njaluk tebusan 1 juta. Itu kan mental. Jadi maknanya kita mungkin risih mendengar berita korupsi itu karena para pejabat yang korupsi. Sebenarnya masalah itu tidak hanya di masyarakat kita juga banyak yang seperti itu. Mau kebetulan orang ngerti dalam yang korupsi, enak itu no ya gak sakit gitu ya. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu. Nah kembali kita tadi kalau bisa kita itu memberikan kebermanfaatan. Ini bermanfaat. Pertama, dimudahkan di dalam kebaikan. Kedua, menebarkan bermanfaat. Semakin luas manfaatnya, pahalanya semakin besar. Pahala itu tidak selalu dalam ibadah. Urusan dunia yang memberikan manfaat itu juga pahala untuk kita. Kemudian dimudahkan kita untuk menjauhi dosa. Ini tentu saja penting. Karena wong niku nek tidak ditulung sama Allah untuk meninggalkan dosa, umure dawa sing akeh ya dosane. Gitu. Maka kita meminta kepada Allah supaya kita ini ditolong oleh Allah untuk kemudian mudah menjauhi dosa-dosa. Walaupun kita itu pada prinsipnya tidak mungkin tidak punya dosa. Dan memang bukan itu.
ya kan? Setiap dari kita adalah pendosa. Setiap dari kita ini punya dosa. Tambah umurnya jadi dosa ini mesti tambah, Pak. Tetapi harapan kita tambah umurnya dosa ini tambah, tapi tambahan pahalanya luwe gede. Dan untuk masuk surga itu kan tidak ada orang itu nggak punya dosa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ketika ditimbang amalannya kok kebaikannya itu lebih berat, maka dia masuk surga. Berarti duwe keburukan apa bener? Duwe mung keburukane luwe enteng. Luwe abot apike daripada yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, umur yang berkah itu adalah umur yang menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Ini cita-cita kita semuanya. Bisa jadi usia kita 70, tapi ketika kematian itu husnul khatimah, kita mati dalam keadaan yang baik, maka kita adalah orang yang sukses. Bisa jadi mungkin kita meninggal di usia 50, siapa yang tahu? Tetapi kalau di usia yang 50 itu kemudian kita meninggal dalam keadaan yang baik, dimudahkan lisan kita itu untuk mengucapkan la ilaha illallah, atau menyebut nama Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka kita sudah beruntung, kita sudah sukses. Mungkin kita meninggal di usia 40, contohnya 40. Tapi ketika kita mengakhiri kehidupan kita itu dengan penutup yang baik, husnul khatimah, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan di dalam usia kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Ibnu Qudamah itu ketika ditanya siapakah orang yang beruntung itu, beliau mengatakan man idza tawaqqafat anfasuhu lam tatawaqqaf hasanatuhu. Orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika nafasi mandek tetapi pahalanya boten mandek. Ya, nafasnya berhenti tetapi aliran pahalanya tidak berhenti. Mungkin usianya hanya 50 tahun, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun, tapi aliran pahala kepada dia ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Pun mandek, wis gak ngamal, wis nambekane wis gak enek, tetapi pahalanya terus. Maka itu yang kita lakukan adalah memberikan kebermanfaatan, menebarkan kebaikan. Imam Ghazali mengatakan, wa wailun, dan celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang ketika berhenti usianya, habis usianya, tetapi tidak berhenti dosa-dosanya. Wong wis mati, wong wis gak nglakoni dosa, gak nglakoni maksiat, tetapi dosanya masih mengalir. Umurnya 9 tahun, tapi aliran dosanya 1000 tahun. Rugi nopo ciloko? Ciloko dan rugi, gitu ya. Semoga Allah dengan usia yang diberikan kepada kita menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah mempunyai makhluk dan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.